saya lihat buaya tersebut ya namanya buaya. Buaya itu ya buaya air, buaya yang hidup di air. Jadi kalau kita cerita tentang hewan reptil itu memang sedikit berbeda dengan hewan pada umumnya. Kalau kita apalagi bercerita tentang ular atau buaya atau kura-kura atau penyu, itu adalah hewan-hewan yang punya kekhasan yang berkaitan dengan usia. Secara umum, mungkin buaya berapa tahun, berapa puluh tahun mati. Tapi ada beberapa buaya-buaya, ada beberapa ular-ular atau penyu atau kura-kura yang memang terkadang secara garis punya usia yang bisa ratusan tahun, mungkin bahkan bisa ribuan tahun. Jadi tidak aneh jika suatu saat kita ketemu buaya, kok gede banget buayanya, atau ketemu ular, kok ularnya gede banget gitu. Karena hewan-hewan itu biasanya kan kalau istilah dalam reptil ada namanya ganti kulit ya. Jadi kalau kulitnya diganti ya muda lagi. Biasanya kayak semacam ular itu dia mati karena beberapa hal, bukan karena usianya, tapi lebih banyak mati karena dimakan musuh alami atau karena manusia. Tapi kalau ada proses di mana dia harus menjadi besar, menjadi tua, dan pada saat pengertian menjadi tua, binatang-binatang tertentu terutama reptil ini mempunyai kekuatan untuk menyerap energi alam semesta. Bahkan dia mampu menghisap sesuatu yang berkaitan dengan dunia gaib. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, buaya siluman, ular siluman, kura-kura siluman. Karena udah punya kemampuan khusus yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Misalnya dia bisa menghilang kapan saja dia mau, bisa bisa tampak kapan saja dia mau. Kemudian juga mungkin bergeraknya bisa cepat, mungkin juga bisa mempengaruhi orang. Dan ada beberapa kepercayaan yang meyakini mereka bisa menjadi manusia pada hari-hari tertentu, tampak seperti manusia yang mempunyai ciri-ciri kaki belakangnya itu rata. Jadi orang melihat kalau makhluk air naik ke atas itu kaki belakangnya agak rata. Jadi biasa orang kan ada tekukan belakang itu, kalau di kaki ada ininya, itunya rata langsung, nggak ada ininya belakangnya. Jadi itu yang berkaitan dengan kepercayaan. Kembali lagi bahwa beberapa dari makhluk tersebut mempunyai usia yang sangat tua, sehingga mereka memasuki sebuah dimensi di mana dimensi tersebut adalah dimensi X, dimensi tempat ular bertapa, tempat buaya bertapa, tempat mereka menyempurnakan kekuatannya, tempat mereka menerima energi dari alam gaib tersebut, dari alam X tersebut, dari alam semesta tersebut, sehingga mereka mempunyai pengetahuan waskita. Kadang-kadang ada buaya yang nunggui harta, ada ular yang nunggui harta dalam gua-gua tertentu, dalam tempat-tempat yang memang dianggap sangat wingit seperti itu. Jadi dikembalikan pada dunia spiritual, hewan-hewan reptil itu sangat dekat sekali dengan dunia spiritual. Misalnya ada kura-kura yang ada di satu sumur yang kura-kuranya itu tidak makan ikan, tidak makan yang lain, makannya roti. Itu kan aneh-aneh itu. Ada yang makan seperti manusia lah. Ada kepercayaan di sana, mungkin kura-kuranya berasal dari manusia, berasal dari orang yang dikutuk dan lain-lain lah. Itu tentu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sekitar dan kepercayaan yang sudah turun-temurun, lebih pada kearifan-kearifan lokal yang memang tetap kembali harus kita pelihara. Kemudian kembali pada topik buaya kita. Jadi pada topik ini saya melihat buaya ini justru sebetulnya kalau dalam pandangan saya lebih pada buaya bener. Tetapi karena memang usianya berkaitan dengan badan yang sudah besar, saya melihat ini umurnya udah panjang, udah lebih dari biasanya, sehingga dia sudah memasuki areal di mana areal abu-abu, areal di mana memasuki alam X, sehingga secara teknis energi kekuatan dia udah mempunyai kekuatan yang berbeda, mempunyai energi yang berbeda, sehingga wajar kalau masyarakat secara umum ya, mungkin dia siluman, atau mungkin dia pokoknya berkaitan dengan dunia halus seperti itu, dia penunggu sungai atau apalah bla bla bla, itu sangat-sangat masuk akal. Kemudian kalau saya lihat lagi di sini, kenapa saya katakan itu bukan siluman? Karena menurut versi saya lebih melihat ini adalah buaya tua yang sudah punya kekuatan tadi. Karena kalau memang benar real itu adalah siluman, tidak bisa dipotong, wujud fisiknya kan nggak ada. Ya, jadi kalau saya lihat sih, kalau kita ditanya yang terbaik masyarakat bagaimana, begini, kalau kita melihat biasanya sekelompok masyarakat itu sudah punya
aturan, ada adat istiadat yang sudah mereka biasa lakukan. Dalam hal ini ada tokoh masyarakat, tokoh spiritual yang namanya pawang, dan pawang saya pikir sudah melakukan hal yang benar. Jadi karena buaya besar itu kalau udah dekat-dekat manusia takutnya bisa menimbulkan korban, bisa mengusik manusia, bisa melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa, mungkin dimakan atau apa. Karena secara naluri hewan ini adalah karnivora, pemakan daging. Kalau kita bicara hewan kan tentu tidak sama dengan manusia, nggak bisa bilang oh dia bersalah harus dihukum, nah, itu kan bukan orang. Kalau kita bicara itu ya tentu jadi seperti kita bicara sama orang. Yang salah ya kalau terjadi misalnya suatu tempat, di tempat yang mana saya tidak tahu, banyak kasus binatang buas menyerang manusia. Kalau binatang itu lebih mengutamakan naluri, makannya susah diganggu manusia misalnya, dia akan mencari tempat di mana dia bisa makan. Lebih bicara naluri, nggak ada akal budinya. Jadi dia kalau udah bicara naluri, kembali kepada nafsu kebinatangan dia, bahwa dia adalah hewan apa. Kalau dia karnivora, dia makannya daging, dia akan cari daging. Kalau itu areal buaya, tentu di areal tersebut sangat rawan untuk manusia mendekati, karena di sana kalau ada manusia kena buaya, dimakan buaya misalnya, digigit buaya, ya yang salah manusianya. Kenapa mas main-main ke situ udah tahu tempat makan buaya. Nah kemudian lagi bahwa dalam peristiwa ini saya melihatnya memang buaya ini buaya yang sudah bukan buaya biasa ya. Jadi kalau dikaitkan ke ilmu, ada keilmuannya, karena saya lihat dari videonya itu memang besarnya juga udah besar banget, dan sama pawangnya nurut. Inilah disebut kekuatan dari si pawang, karena pawang ini adalah seorang tokoh masyarakat yang punya keilmuannya tidak diragukan, dan itu berkaitan dengan makhluk-makhluk air ya. Jadi memang bagus, dan setelah itu diproses ada pertanyaan kenapa harus di belah dua, nah dipotong. Ya itulah disebut kearifan lokal, karena tiap masyarakat, tiap kelompok-kelompok dari masyarakat itu terkadang mempunyai aturan main sendiri. Dalam konteks bicara dunia spiritual itu banyak aturan, banyak aliran, banyak cara yang menurut versi masyarakat itu adalah sah, benar gitu. Jadi bagi dua ya versi mereka itu benar. Kalau buaya-buaya tua biasanya punya mustika, punya benda khusus yang membuat dia berbeda. Secara kekuatan, secara apapun ada berbeda. Kemungkinan ya kalau saya lihat dari bentuk buaya yang sebesar itu ya sudah punya sesuatu namanya mustika. Dan kembali lagi kalau barang-barang seperti ini kan menyangkut jodoh. Siapa yang jodoh, siapa yang memang punya garis akan barang tersebut, nggak dicari pun datang. Membelah sebentar. Kalau kita bicara membelah, memang buaya itu dipalang badan dibelah dua, karena mereka punya kepercayaan akan bisa nyambung lagi. Ya kalau balik ini menyangkut kearifan lokal, itu sudah merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun mungkin ribuan tahun, ya tidak bisa kita salahkan. Artinya memang mereka mungkin sudah punya sebuah pengalaman yang terjadi seperti itu. Dalam hal ini mengikuti kebudayaan arif lokal itu sudah yang paling pas. Jadi kalau kita bicara benar atau salah, ya Indonesia kan memang kaya akan kebudayaan tradisional, kaya akan kearifan lokal yang mau tidak mau tetap harus kita pelihara dan harus kita jaga. Sebab itu adalah merupakan identitas kita sebagai warga negara, sebagai sebuah bangsa. Itulah yang membedakan kita dengan warga dan bangsa-bangsa yang ada, bangsa lain yang ada di dunia ini.